syukur dan pengagungan kami kepada Tuhan. Namun hati kami tetap merindukan bahkan menantikan akan firman-Mu, pengajaran Tuhan yang menjadi kebutuhan kami. Oleh sebab itu kami mohon, berfirmanlah Engkau. Kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat memahami rencana Tuhan yang besar dan yang mulia. Hidup ini terus-menerus semakin dilengkapi, bahkan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Sudah berdoa, ucapkan syukur dan kami berfirman. Haleluya. Amin. Tuhan, saya puji nama Tuhan, sejahtera dan Tuhan di dalam Kristus bagi. Salam, lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kita segala pujian, pengagungan dan penghormatan Yesus gereja kita yang besar, yang mulia. Hari ini Tuhan terus semakin bagi kita, hanya kita terus semakin dilengkapi, persiapkan Tuhan yang besar, yang mulia. Kita bersyukur masih terus memberikan kita firman-Nya, pengajarannya, di pengertian aman akan Tuhan, hingga tahap kita bisa lewati, tahap kita kami sampai puncaknya Tuhan akan datang untuk menjemput kita, umat-Nya. Kita belajar dari kitab Wahyu, saudaraku, dan kita Wahyu pasal yang ke-20, saya kan saudaraku secara garis besar di situ ada 3 bagian. Yang pertama mengenai keadaan pun, baru yang kedua iblis setelah selama 1000 tahun dilepas. Akhir kerajaan 1000 tahun itu, baru bagian yang ketiga penghukuman ataupun yang. Saudara yang terkasih, saya sudah menyampaikan 2 bagian penting. Yang pertama soal kerajaan 1000 tahun damai. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita pengertian sehingga kita dapat memahami gambaran ya secara sekilas mengenai kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Sekalipun mungkin topik ini sangat-sangat jarang sekali dikhotbahkan di gereja ataupun di kalangan orang-orang percaya. Ya, sangat-sangat jarang sekali hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, tetapi kita bersyukur ya Tuhan memberikan kita pengertian melalui firman-Nya sehingga kita dapat mengerti, memahami bagaimana kerajaan 1000 tahun damai, kapan itu berlangsung, siapa yang akan memerintah, siapa yang akan diperintah, bagaimana kondisi keadaannya. Saya percaya melalui firman Allah kita mendapat gambaran. Sebab itu juga adalah salah satu yang akan menjadi tujuan kita sebelum nanti masuk kepada kekekalan. Amin. Iya, setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka iblis dilepas dan akan berusaha menyesatkan orang-orang ataupun manusia. Kalau di situ dikatakan bangsa-bangsa dari segala penjuru bumi untuk mengadakan perlawanan kepada Allah. Baik iblis si ular naga tua maupun juga seluruh pasukannya, tentaranya, ya roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Ya saudara yang terkasih, kalau kita melihat itu dalam terjemahan lain, itu dikatakan bagaikan pasukan dari iblis itu. Ya, yang juga menyesatkan bangsa-bangsa lalu mengadakan perlawanan terhadap Allah. Setelah itu iblis itu akan dilemparkan ke dalam lautan api, tempat antikristus dan nabi palsu. Ya, setelah itu baru di ayat 11 hukuman yang terakhir. Ya, maka orang-orang yang mati di luar Tuhan akan dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan untuk dihakimi
ataupun dihukum. Nah, ini yang akan saya mau sampaikan pada malam ini. Saudaraku, kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-20 dari ayat 11 sampai kepada ayat 15. Dan saya memberikan temanya dibangkitkan untuk dihukum. Iya. Jadi ada yang dibangkitkan untuk beroleh hidup, tetapi ada juga yang dibangkitkan untuk dihukum. Itu ayat 11 sampai kepada ayat 15. Kita baca terlebih dahulu nats ini sebelum kita memperhatikan lebih mendetail lagi. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Iya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, kita melihat ayat 11 sampai kepada ayat 15. Tadi saya memberikan temanya dibangkitkan untuk dihukum. Nah, di ayat 11 diperlihatkanlah kepada Rasul Yohanes suatu tahta putih. Dan Dia yang duduk di atasnya menunjuk kepada Allah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Lalu di hadapannya lenyaplah bumi, langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya saudara, kalau langit dan bumi di kerajaan 1000 tahun damai itu diperbaharui. Tetapi nanti setelah itu langit dan bumi yang lama ini tidak akan ada lagi, lenyap. Ya, pada penghakiman atau penghukuman yang terakhir. Lalu di ayat 12 dikatakan di hadapan tahta putih itu berdirilah orang besar dan kecil. Orang-orang yang dulu mempunyai kedudukan yang besar atau yang tinggi, dan juga orang-orang yang memiliki kedudukan yang rendah. Lalu berdiri di hadapan tahta putih itu untuk dihakimi. Ya, dan dilanjutkan dengan ayat 13 memberikan keterangan, maka laut pun menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, dan juga kerajaan maut serta maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Ini menunjuk kepada warga kerajaan maut. Ya, warga kerajaan maut. Bukan warga kerajaan sorga. Tetapi warga kerajaan maut itu nanti akan dibangkitkan untuk dihakimi ataupun dihukum. Dan mereka yang dihakimi atau yang dihukum ini dikatakan dalam ayat 15, karena mereka namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, atau mungkin juga terhapus dari kitab kehidupan. Ya, oleh sebab itulah mereka nanti akan dilemparkan ke dalam lautan api ataupun neraka yang kekal. Mereka dihakimi seturut dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, maka Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai kepada ayat 15 ini saya memberikan tadi temanya dibangkitkan untuk dihukum. Nah, kalau kita bicara tentang kebangkitan, kebangkitan itu ada dua. Yang pertama, kebangkitan orang benar. Kebangkitan apa? Kebangkitan orang benar. Ya, itu 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 14 sampai kepada ayat 17. Ya, mereka orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, pada waktu kedatangan Tuhan di awan-awan, ketika suara napiri sangkakala yang terakhir itu dibunyikan oleh malaikat,
maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Lalu orang-orang yang masih hidup pada waktu itu, itulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, akan diubahkan dalam waktu yang seketika. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, lalu sama-sama terangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan permai. Ya, setelah pertemuan dengan Tuhan di awan-awan ataupun masuk dalam pesta kawin anak domba Allah, maka nanti akan kembali turun ke bumi ini mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Ya, saudara yang terkasih, bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-5, sampai kepada ayatnya yang ke-6 saya sudah terangkan. Berbahagialah mereka dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama, sebab mereka akan memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya, bahkan menjadi imam-imam dalam kerajaan itu. Iya. Ini yang disebutkan dengan kebangkitan orang benar. Lalu Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-15 itu adalah kebangkitan orang berdosa. Iya, saya kutip satu ayat saja. Satu ayat saja, Wahyu pasal 20, Wahyu pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ya, tidak bangkit. Ya, ini kebangkitan orang berdosa. Nanti di ayat 11 sampai kepada ayat 15. Setelah masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Coba lompat dulu ayat 6. Ayat 6, berbahagialah. Berbahagia dan kuduslah ia Ya. yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama Yang itu. mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Iya. Kalau ada peta zaman, coba ditampilkan peta zamannya. Ya, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Terus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian yang kedua itulah neraka. Ya, perapian kekal tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. ya, Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia ya, 1000 tahun lamanya. ya, puji Tuhan. Nah, pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua di awan-awan, saya sudah menerangkan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu ada dua. Sekali di awan-awan, sekali turun ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Iya. Kedatangan Tuhan di awan-awan, gereja yang kudus, yang sempurna, ini akan terangkat. Yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubah. Dalam waktu yang seketika, itulah yang disebut dengan kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu, tadi saya katakan adalah kebangkitan untuk orang-orang benar. Amin. Ya, setelah itu, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Sampai kerajaan 1000 tahun ini berakhir, barulah nanti kebangkitan yang kedua. Siapa yang akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua? Itu kebangkitan orang-orang berdosa. Itu nanti di sini dibangkitkan. Untuk dihakimi. Lalu dilemparkan ke dalam lautan api. Maka saya katakan ada dua kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah untuk orang benar. Kebangkitan yang kedua adalah untuk orang berdosa. Saudara yang terkasih, kedua-duanya ini, baik orang benar yang dibangkitkan, baik orang berdosa yang dibangkitkan, saudara yang terkasih, ketika mengalami kebangkitan, yang dibangkitkan bukan hanya rohnya, tetapi seutuhnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan 3 dimensi ini. Tubuh, jiwa, dan roh.
Jadi orang benar pun nanti akan dibangkitkan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang hina, tubuh jasmani ini, tubuh dosa ini, tubuh yang terbuat dari debu tanah ini akan kembali kepada debu. Dan Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang lingkup. Ya, ini saya sudah terangkan dalam ibadah kita pada minggu-minggu yang lalu. Ya, dan juga jiwa serta rohnya. Demikian juga dengan kebangkitan yang kedua. Ya, pada kebangkitan yang kedua nanti di sini kebangkitan orang-orang berdosa itu juga akan dibangkitkan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi tubuh, jiwa, dan rohnya ini dibangkitkan untuk dihukum. Maka Alkitab memberikan catatan seperti ini. Mereka nanti akan dilemparkan ke dalam lautan api. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Iya, ratap tangis. Orang bisa menangis kalau ada tubuh. Kalau ada tubuh. Kertak gigi itu bisa terjadi kalau ada tubuh. Kalau hanya roh, tidak akan terjadi kertak gigi. Kalau hanya roh, tidak akan terjadi ratap tangis. Dan Alkitab juga memberikan catatan walaupun ini simbolis. Bahwasanya di tempat itu ulatnya tidak akan apinya tidak padam, ulatnya tidak akan. Ulat tidak bisa mempengaruhi roh kecuali jadi baik pada kebangkitan pertama maupun kebangkitan yang kedua, saudaraku, nah yang dibangkitkan itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Sebab Allah
manusia itu dengan tubuh, jiwa, dan roh. Melalui tubuh manusia berinteraksi, manusia berelasi, manusia berhubungan dengan dunia, dengan sekitarnya, dengan sekelilingnya. Maka tubuh diberi. Apa fungsi tubuh? Tubuh ini bisa bekerja. Tubuh ini bisa melayani. Tubuh ini bisa menolong. Ya, menolong yang lain. Menolong makhluk yang lain. Bukan hanya menolong sesama saja, tetapi juga bisa menolong makhluk yang lain. Ya, baik tumbuhan, baik binatang, maupun juga sesama manusia atau sesama makhluk bisa ditolong melalui tubuh ini. Tubuh ini juga bisa mengasihi. Tubuh ini bisa menyatakan tindakan iman yang nyata. Saudara punya iman, tetapi bukti imanmu itu ya, melalui perbuatan. Perbuatan tubuh yang bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa dirasakan. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan tubuh. Melalui perbuatan tubuh, melalui pekerjaan tubuh, ya saudaraku, melalui interaksi tubuh ini, maka iman itu bisa nyata. Saudara punya iman? Saudara punya iman? Bagaimana iman saudara itu menjadi nyata? Bagaimana iman saudara itu bisa dilihat? Bagaimana iman saudara itu bisa menjadi teladan? Kalau saudara tidak punya tubuh. Jadi tubuh kita ini bisa menunjukkan iman itu. Itu fungsinya kenapa Tuhan memberi tubuh. Baru yang kedua, jiwa. Kalau kita bicara tentang jiwa, kitab Ulangan saya kutip dulu sebentar. Pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-19. Ya, supaya kita nanti mengerti, seringkali orang Kristen tidak memahami mana tubuh, mana jiwa, mana roh. Apalagi jiwa dengan roh kadangkala sulit membedakannya. Bahkan banyak orang Kristen tidak mengerti mana jiwa, mana roh. Ya, padahal jiwa dan roh itu beda. Beda. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti mana bedanya jiwa dengan roh. Karena sama-sama tidak terlihat. Tetapi saya mau sampaikan jiwa dengan roh itu beda. Maka kitab Ibrani mencatat seperti ini. Firman Allah itu ya, bagaikan pedang yang tajam, yang besar, bermata dua, dapat memisahkan antara jiwa dan apa? Loh. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan? Berarti jiwa dengan roh itu beda. Ya. Beda. Alkitab, firman Allah bisa membedakannya. Kalau kita tidak memahami firman Allah, kita tidak bisa membedakan antara jiwa dengan roh. Tetapi Tuhan memberikan tubuh, jiwa, dan roh itu beda. Apa tadi fungsi tubuh? Fungsi tubuh ini untuk bekerja, fungsi tubuh untuk melayani, fungsi tubuh itu untuk berinteraksi, fungsi tubuh itu untuk menyatakan iman. Sehingga iman itu nyata. Iman itu bisa dirasakan, bisa dialami, bisa diteladani melalui interaksi tubuh. Baru yang kedua jiwa. Apa itu jiwa?
Kitab Ulangan pasal yang ke-30 dalam ayatnya yang ke-19. Sebenarnya itu dimulai dari ayat 15. Dikatakan dalam ayat 19. Iya, bahwasanya kuperhadapkan kepadamu pada hari ini antara berkat dengan kutuk, antara hidup dengan mati, tetapi pilihlah hidup. Pilihlah hidup. Bicara tentang jiwa, itu bicara tentang kehendak, keinginan, iya, pilihan. Jiwa adalah pusat kehidupan manusia yang bisa memilih, yang punya kehendak, punya keinginan, punya kemauan. Dalam jiwalah ada kasih. Coba ayatnya yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya, Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, terus. berkat dan kutuk. Ya, Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, ya, baik engkau maupun keturunanmu. pilihlah. Jadi yang memilih itu jiwa, bukan tubuh. Yang memilih itu bukan roh, tapi jiwa. Maka dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kita diperhadapkan dengan pilihan. Yang memilih itu jiwa. Ya, kepada kita diperhadapkan mengasihi atau tidak, berkat atau kutuk, yang memilih itu jiwa. Ya, dalam diri kita ini ada kehendak, ada keinginan, ada kemauan. Kita mau atau tidak, ya kita ikuti kehendak kita atau kehendak yang lain, kehendak Tuhan, saudaraku, itu yang menentukan jiwa. Itu yang menentukan jiwa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jiwa itu memiliki kesadaran. Apa? Memiliki kesadaran. Jiwa itu memiliki kesadaran. Maka kalau seperti di hukum negara kita ini, negeri kita ini, seseorang yang membuat perjanjian atau pernyataan, itu biasanya harus dalam kesadaran. Apa yang sadar? Jiwanya. Ya. Maka perjanjian ini atau pernyataan ini dibuat dengan kesadaran. Ya. Bukan dengan unsur paksaan atau tekanan. Tetapi dengan kesadaran. Kata kesadaran di situ berbicara tentang jiwa, jiwa yang sadar. Maka orang kalau terganggu jiwanya, wah itu nggak bisa. Perjanjian yang dibuat itu nggak berlaku. Ya, orang yang terganggu jiwanya, yang mereng itu, ya saudaraku, maka itu tidak bisa dijerat hukum. Ya, karena jiwanya tidak sedang berada dalam kesadaran. Jadi kalau bicara tentang jiwa, itu bicara tentang kesadaran kita. Kita sadar memilih. Kita sadar mengikuti kehendak kita atau yang lain. Kita sadar dalam mengasihi. Ya, atau tidak. Itu jiwa. Itu jiwa. Maka kita beribadah pun harus dengan kesadaran. Mencintai Tuhan itu harus dengan kesadaran. Dengan segenap hati, segenap jiwa, itu dengan segenap kesadaran. Jadi kalau bicara tentang jiwa, itu bicara tentang kesadaran yang di dalamnya ada kehendak, ada keinginan, ada kemauan, ada kasih. Tapi jangan lupa, jiwa itu dipengaruhi
oleh pengalaman. Jiwa dipengaruhi oleh pendidikan. Jiwa itu juga dipengaruhi oleh luka. Ya, rasa sakit. Ya, jiwa itu bisa dipengaruhi oleh pengalaman. Ya, contohnya dia punya pengalaman ditipu oleh orang lain. Ditipu. Contohnya, ya pinjam dulu uangmu. Berapa? 100 saja. Pinjam dulu 100. Ya, nanti minggu depan ku kembalikan. Diberi. Ya, tapi minggu depan gak dikembalikan. Minggu berikutnya juga tidak dikembalikan. Ya. Sehingga ketika dia kembali meminjam, jiwanya itu dipengaruhi oleh pengalaman. Atau kalau orang lain meminjam, jiwanya itu dipengaruhi oleh pengalamannya. Atau contoh lain, ada orang lain yang pernah menyakiti, ya, atau mungkin perempuan pernah disakiti oleh laki-laki lain, maka pengalamannya itu, ya saudaraku, itu mempengaruhi jiwanya. Sehingga dia akan berkata, semua laki-laki, kok cepat kali. Ya. Kenapa? Jiwanya itu dipengaruhi pengalamannya. Jiwa juga bisa dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan yang tinggi, yang rendah itu bisa mempengaruhi jiwa. Jiwa juga bisa dipengaruhi oleh luka yang pernah dialami. Dan ingat, jiwa seseorang itu bisa sesat. Tubuh nggak bisa sesat. Ya, hanya tubuh bisa dipengaruhi jiwa. Jiwa bisa sesat, kalau roh nggak bisa sesat. Yang bisa sesat itu jiwa. Ingat kitab Korintus, 2 Korintus pasal 11 mencatat seperti ini. Ya, demikian juga dengan Hawa yang pikirannya ataupun jiwanya yang disesatkan oleh ular itu dalam kelicikannya. Bagian mana dari Hawa yang disesatkan? Jiwa atau pikiran. Itu di 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ketiga. Tetapi aku takut Ya. kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Disesatkan. Ya. Aku takut kalau pikiran kamu ataupun jiwamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Terus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi yang disesatkan itu pikirannya. Karena dalam pikiranlah ada kehendak. Dalam pikiranlah ada keinginan. Dalam pikiranlah ada kemauan. Dalam pikiranlah ada kasih. Dalam pikiranlah ada kesadaran. Ya. Jadi pikiran itu dipengaruhi oleh pengalaman, pikiran itu dipengaruhi oleh pendidikan, pikiran itu juga bisa dipengaruhi oleh luka, ya hal-hal yang sakit yang dialami. Dan ingat, pikiran itu ataupun jiwa itu dapat disesatkan. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu bisa bekerja, melayani, berinteraksi dengan sekeliling, dengan dunia.
Sedangkan jiwa itu bicara tentang kehendak, keinginan, kemauan, kasih, pengetahuan, pikiran, dan juga kesadaran. Tapi yang ketiga itu roh. Kalau kita bicara tentang roh, Yohanes pasal yang keempat, ayat 24 mencatat, Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh manusia itu memiliki hubungan dengan Allah, berelasi dengan Allah. Kalau tubuh ini berelasi dengan dunia, jiwa berelasi dengan sesama melalui kasih, melalui kehendak, keinginan, kemauan. Ya. Tetapi roh itu berelasi dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Roh manusialah yang mengenal Allah. Roh manusialah yang menyembah Allah. Ayat 24 dulu saya kutip. Allah itu roh, Ya, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya Allah dalam roh dan kebenaran. itu roh. Maka barang siapa hendak menyembah Allah, berhubungan dengan Allah, berelasi dengan Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi roh manusia itu berhubungan dengan Allah. Melalui roh manusia, manusia itu mengenal Allah. Allah tidak hanya ingin dikunjungi, dipanggil, atau disembah dari jauh, tidak. Tidak, saudara. Tapi Allah ingin berdiam di dalam tubuh atau di dalam baitnya. Itulah tubuh manusia dan jiwa yang mengelola hidup manusia dengan kesadaran, dan roh kita itu adalah tempat hadirat Allah. Ya, sekali lagi, saudara. Manusia terdiri dari tiga dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh itu bagaikan bait. Bagaikan bait. Maka kalau dalam tabernakel kita melihat di situ ada tiga bagian: halaman, ruang kudus, dan ruangan maha kudus. Ini bagaikan tubuh. Halaman itu bagaikan tubuh yang bisa terlihat. Dan ruang kudus itu bagaikan sisi dalam, bagian dalam yang tidak bisa terlihat karena ditutup oleh pintu kemah. Ya, dan ada tudung, ada tenda, ada papan-papan jenang yang menutup. Dan ada tempat yang lebih dalam, tempat Allah berhadirat, namanya ruangan maha kudus. Ini saudara, halaman ini bisa terlihat, aktivitas di sini bisa terlihat. Bagaimana lembu, domba, binatang itu dikorbankan, bagaimana imam-imam membasuh, ya ini terlihat. Tetapi mulai dari pintu kemah ini tertutup. Ada tirai. Dan yang bisa masuk ke dalam hanya imam-imam dari suku Lewi.
kalau dia hanya Lewi, tetapi bukan imam, bukan keturunan Harun, bukan anak-anak Harun, itu tidak bisa masuk ke ruang kudus. Walau dia Lewi. Ya, ini tempat yang lebih dalam. Tidak terlihat. Ya, maka kalau masuk ke dalam, saudaraku, itu tertutup. Tertutup. Hanya saya pernah menyampaikan aktivitas di dalam itu bisa diketahui. Karena kalau imam itu masuk, kalau dalam tradisi, ya ini kakinya harus diikat. Ada tali. Ya, sehingga ketahuan bagaimana aktivitas di dalamnya. Apakah dia masih hidup atau mati? Karena kalau salah melayani di sini, risikonya kematian. Baik imam-imam maupun juga imam besar. Itu risikonya kematian. Ya. Dan kalau melayani mati di dalam, itu nggak bisa diambil mayatnya begitu, lalu rame-rame ke dalam menarik mayatnya, nggak bisa. Maka ada tali itu yang ditarik. Maka ingat kalau cerita tentang Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Sebelum Yohanes lahir, ketika ayahnya Zakaria mendapat tugas untuk masuk ke dalam, menyelenggarakan ibadah. Ya, maka Zakaria lama keluar. Kenapa? Karena di dalam bait suci itu, dia ditemui oleh malaikat. Malaikat Allah berkata, engkau akan memiliki seorang anak. Itulah yang akhirnya nanti bernama Yohanes Pembaptis. Ketika Zakaria lama datang, orang-orang yang menunggu di luar nggak bisa melihat, mengintip begitu nggak bisa. Hukumnya mati. Maka mereka menunggu sampai lama, karena tidak seperti biasanya. Itu nanti saudara boleh baca cerita tentang Zakaria. Maka ketika Zakaria keluar, sudah dalam keadaan bisu, orang pun heran. Hanya orang tahu, biasanya kalau begini, karena bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan malaikat. Zakaria tidak bisa bicara. Dia hanya bisa menulis. Jadi ruang kudus ini tempat yang lebih dalam, bagaikan jiwa. Tapi ada tempat yang lebih dalam, namanya ruangan Maha Kudus. Tempat Allah berhadirat. Maka sebagaimana tadi manusia yang terdiri dari 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia itu berhubungan langsung dengan Allah. Menyembah, mengenal, memahami Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tubuh ini sadar akan dunia, karena tubuh ini kan memiliki panca indera. Tubuh bisa mendengar, tubuh bisa melihat, tubuh bisa merasakan, tubuh bisa mencium. Jadi tubuh ini bisa merasakan dunia. Tapi jiwa, ya saudaraku, jiwa itu bisa menyadari dirinya. Apakah yang dilakukannya kehendaknya, keinginannya, atau kemauan yang lain? Kehendak Tuhan, kehendak iblis. Sedangkan roh kita ini menyadari keberadaan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan.
Maka yang paling peka terhadap suara Tuhan bukan tubuh. Yang paling peka terhadap suara Tuhan bukan jiwa. Tetapi yang paling peka terhadap suara Tuhan adalah roh manusia itu. Roh manusia. Jadi kalau tadi saya sampaikan saudaraku, ya, manusia memang diberikan tubuh, diberi jiwa, dan diberi roh. Tetapi roh Allah, Roh Kudus itu berhadirat, bertabernakel, berdiam di dalam roh manusia. Bukan dalam jiwa, tapi dalam rohnya. Dalam roh kita lah Allah itu, Roh Kudus itu berhadirat. Roh kitalah yang dipenuhinya. Maka Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-16 mencatat, ya, maka roh Allah, Roh Kudus, ya, bersama-sama dengan roh kita. Coba ayat 16 dulu sebentar. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, Ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. ya, roh itu, itulah Roh Kudus, ya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita, roh manusia, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi Roh Kudus itu, saudaraku, itu bersatu dengan roh kita, roh manusia. Ya. Saudara yang terkasih, perlu kita pahami, tubuh tanpa roh adalah mati. Amin. Amin. Haleluya. Iya, adalah mati. Roh tanpa tubuh, wah itu gentayangan. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, tubuh kita ini bagaikan bait, kemah. Tetapi dalam kemah itu seperti tabernakel, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruangan maha kudus. Roh kita itu adalah tempat yang paling dalam. Di sanalah Allah berhadirat, Roh Kudus berhadirat. Allah tidak hanya ingin dikunjungi, Allah tidak hanya ingin dipanggil, disebut, Allah tidak hanya ingin disembah dari jauh, tetapi Allah sendiri ingin hadir bersama-sama dengan roh kita. Di dalam roh kita, menyatu dengan roh kita, berelasi, berhubungan dengan roh kita. Kalau tubuh ini berelasi dengan dunia, jiwa kita berelasi dengan sesama. Seakan roh kita manusia ini berelasi dengan Allah. Bisa tangkap? Haleluya. Kalau kita seperti ini sesama, yang berelasi, yang berhubungan itu bukan roh kita, bukan, tapi jiwa. Kita saling mengasihi, kita saling mengenal, kita saling memahami, kita saling mengerti, kita saling berbagi. Ya, maka jiwa kita mempengaruhi tubuh kita untuk saling melayani, saling berbagi. Ya. Tetapi antara kita sesama yang berelasi, yang berhubungan itu jiwa. Ya. Maka jiwa kita bisa dipengaruhi. Dipengaruhi oleh apa? Pengalaman, pendidikan, rasa luka, sakit itu. Sehingga hubungan kita bisa terganggu. Ya toh? Ya. Jadi hubungan bisa terganggu. Kenapa saudaraku? Jiwa. Ya. Tetapi roh kita ini berhubungan dengan Allah. Tubuh tanpa roh itu sama dengan mati. Berarti tidak ada hubungan dengan Allah. Kita hanya bisa berhubungan dengan dunia dan juga dengan sesama. Tetapi dengan Allah tidak ada hubungan. Oleh sebab itu, Mazmur pasal 8 tadi, ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Kalau itu kita pahami dengan baik, ya, manusia itu dipanggil oleh Allah, ditempatkan oleh Allah
di bumi ini sebagai wakil Allah. Ya, sebagai wakil Allah. Manusia diciptakan. Bahkan dari sejak semula manusia itu diciptakan di bumi ini sebagai wakil Allah. Kenapa manusia tidak diciptakan di sorga? Tetapi manusia itu diciptakan di bumi ini. Dan manusia itu diciptakan tubuhnya terbuat dari debu ya. Coba Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Demikian, Ya. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dibentuklah manusia itu dari debu tanah. Itulah tubuh. Tubuh yang berdiri di bumi ini melalui tubuh yang terbuat dari debu tanah. Terus setelah itu Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. ya, Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. ya lalu dihembuskanlah napas hidup yang memberi hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Diberi jiwa sehingga bisa berpikir, bisa mengambil keputusan melalui jiwanya. Lalu diberi napas hidup, roh. Supaya melalui roh itu membawa kehendak Allah, kehendak sorga di tengah-tengah dunia. Bumi ini. Itu tujuannya. Tetapi sangat disayangkan, manusia jatuh dalam dosa. Dosa mempengaruhi tubuh fisik. Sehingga manusia itu memiliki tubuh yang lemah. Bisa sakit, lapar, haus, dan juga mati. Jiwanya juga dipengaruhi. Dosa mempengaruhi jiwa. Jiwa bisa tersesat. Jiwa bisa merasa terluka. Bisa menjadi sedih. Bisa bersuka cita. Dan seterusnya. Itu jiwa. Demikian juga dengan roh. Roh manusia itu mati. Putus hubungan dengan Allah. Tetapi 1 Tesalonika pasal yang kelima tadi, ayat 23. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna ya, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. ya. Maka ketika Allah menyelamatkan manusia itu, ya, saudara yang terkasih, Allah menyelamatkan 3 dimensi ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia itu dihidupkan. Jiwanya dipulihkan. Lalu tubuhnya akan dimuliakan kelak ketika dia datang kembali. Maka ketika Tuhan datang kembali nanti, tubuh kita ini, tubuh yang lemah, yang rentan dengan penyakit, dengan segala kelemahan ini, nanti akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Tetapi tentu dimulai tadi dari roh. Ketika kita lahir baru, ketika kita bertobat, di situ roh kita itu dihidupkan. Setelah rohnya dihidupkan, maka jiwanya mengalami pemulihan dari waktu ke waktu. Sampai sekarang ini juga jiwa kita sedang mengalami pemulihan. Bisa ditangkap? Supaya nanti pada puncaknya ketika dia datang di awan-awan. Apakah kita sudah mati di dalam Tuhan atau masih hidup? Maka tubuh ini nanti akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan.
Jadi 3 dimensi ini diselamatkan Tuhan. Bukan hanya roh kita saja dan jiwa tidak, tetapi roh, jiwa, dan tubuh itu akan diselamatkan. Oleh sebab itu tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, sudahkah tubuh kita ini memuliakan Tuhan? Ya. Sudahkah kita hidup menurut jiwa yang dipimpin oleh firman Allah, oleh kebenaran? Atau jiwa kita masih hidup mengikuti emosi kita, kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita? Yesus berkata begini ketika di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Namun bukan kehendakku, bukan jiwaku, bukan keinginanku, bukan kemauanku, melainkan kehendak. Kehendak Allah. Ini jiwa yang sedang mengalami pemulihan. Kalau roh kita sudah dihidupkan, maka jiwa kita harus dipulihkan. Supaya nanti ketika Tuhan datang kembali, tubuh kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi ini yang pertama, manusia diciptakan dengan 3 dimensi. Baru hal yang kedua yang perlu kita mengerti. Kebangkitan pertama itu untuk beroleh hidup. Apa? Kebangkitan pertama untuk beroleh hidup. Kalau tadi di awal saya sampaikan kebangkitan itu ada 2. Kebangkitan pertama untuk orang benar, kebangkitan kedua untuk orang berdosa. Nah, sekarang lebih jauh kita perhatikan. Kebangkitan pertama untuk orang benar, untuk memperoleh hidup. Kitab Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang keempat mencatat, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Ya, mari saya kutip supaya lebih jelas. Ya, ayat 14. Demikian. Ayat 14, ya. Karena jikalau kita percaya Ya. bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Ya. maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus Terus. akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Saudara percaya Yesus sudah mati dan bangkit? Saudara percaya ada kebangkitan? Amin. Maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan suatu waktu juga akan dibangkitkan. Siapapun dia. Apakah itu teman kita, keluarga kita, termasuk kita. Ya, apakah kita nanti akan mengalami proses kematian dulu sebelum Tuhan datang. Tetapi kiranya mati di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, sebab kita percaya ada kuasa. Ada kuasa. Tuh. Kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Saudara seperti nggak yakin dengan kebangkitan. Ya. Sebab ada kuasa. Ada kuasa kebangkitan. Coba terus 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, Ya. sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Mendahului mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Tetapi terus. Sebab pada waktu tanda diberi, Ya. yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru Terus. dan sangkakala Allah berbunyi, Ya. maka Tuhan sendiri akan turun dari Turun sorga, dari sorga. dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal Terus. akan diangkat bersama-sama dengan mereka Terus. dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi Tuhan tidak turun ke bumi, tapi di awan-awan. Maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dahulu. Setelah itu kita yang masih hidup, ya, akan diangkat bersama-sama. Kalau kitab Korintus mencatat 1 Korintus pasalnya yang ke-15,
kita yang masih hidup itu akan diubah. Ya, Rasul Paulus menyampaikan begini, aku menyampaikan kepadamu suatu rahasia. Tidak semua kita mati. Ya, tetapi hidup, ada yang hidup. Ya, sampai hari kedatangan Tuhan. Ya, maka orang yang masih hidup akan diubah katanya. Coba dari ayat 51 kita mulai. 1 Korintus 15. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia terus. Kita tidak akan mati semuanya. Tidak akan mati Tetapi semuanya. kita semuanya akan diubah dalam terus. sekejap mata. Ya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya, terus. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Terus. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sebab tubuh yang binasa ini, yang bisa binasa ini, tubuh yang bisa mati ini harus mengenakan yang tidak binasa. Itulah tubuh kemuliaan. Maka ketika suara nafiri yang terakhir, sangkakala yang terakhir, ketika Tuhan datang di awan-awan bersama dengan para malaikat-malaikatnya, suara nafiri yang terakhir, sangkakala yang terakhir itu dibunyikan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Lalu kita yang masih hidup akan diubah, diberikan tubuh kemuliaan, lalu diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Amin. Namun perlu kita garis bawahi, ya, kata kita ini, siapa yang akan diubah ini, ya, tentu harus dipahami dengan jelas. Ya, bukan berarti semua manusia ketika Tuhan datang nanti di awan-awan, semua manusia, semua orang Kristen, ya, akan diangkat. Belum tentu. Ya. Di situ di ayat 58 itu catatan. Ya, di ayat 58. Maka di situ ada, ya, saudaraku, arahan, ajakan sekaligus nasihat. Apa katanya 58? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, terus berdirilah ini teguh. yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, kalau imannya goyah, pendiriannya goyah, komitmennya sudah goyah, nanti akan mempengaruhi ibadahnya, mempengaruhi pelayanannya, mempengaruhi doanya, mempengaruhi persekutuannya, mempengaruhi pengharapannya. Bagaimana mau terangkat? Bahkan belum masa kesukaran, belum kedatangan Tuhan sudah mulai goyah. Imannya sudah mulai goyah. Pendiriannya, komitmennya sudah mulai goyah. Maka di ayat 58 ini diingatkan, ya, berdirilah teguh, jangan. Ya. Baru yang kedua, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam ladang pelayanan. Siapa yang akan diubah? Yang pertama, yang tidak goyah imannya. Yang kedua, siapa yang akan diangkat, siapa yang akan diubahkan ketika Tuhan datang kali yang kedua? Yang tetap giat melayani Tuhan. Baru yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lalu yang ketiga, siapa yang akan diangkat, yang akan diubah ketika Tuhan datang kembali? Yang tetap juga memiliki persekutuan, membangun persekutuan, memelihara persekutuannya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Maka persekutuan ini harus dipelihara. Baik persekutuan dengan Tuhan maupun juga persekutuan dengan sesama.
Bangun persekutuan dengan sesama. Amin. Jangan dengan sesama pun kita nggak bisa bersekutu. Tapi kita rindu diangkat ketika Tuhan datang. Jadi dalam ayatnya yang ke-58 ini, orang-orang yang nanti akan diangkat, diubah dalam waktu yang seketika. Ketika Tuhan datang kembali adalah orang-orang yang tidak goyah imannya. Tetapi justru berdiri teguh, kokoh dalam pendirian iman. Komitmen yang kuat. Baru yang kedua, tetap melayani Tuhan di ladang Tuhan. Baru yang ketiga, tetap membangun persekutuan. Baik dengan sesama maupun juga dengan Tuhan sendiri. Baru nanti akan dibangkitkan. Kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal 20, perhatikan. Ayatnya yang keempat, 5 dan ayatnya yang ke-6 saya bacakan bagi kita. Ya, dikatakan begini ayatnya yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi atau tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Apa? Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya. Jadi saudaraku, mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka yang masih hidup, imannya tidak goyah, tetap melayani, membangun persekutuan, mereka akan dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal dan juga akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Lalu di ayatnya yang ke-6, bukan hanya memerintah saja, tetapi juga menjadi imam-imam. Nah, lanjutkan ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua atau neraka tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal, dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun, dibangkitkan untuk menjadi imam-imam bagi Allah dan bagi Kristus. Itu yang mengalami kebangkitan pertama. Kebangkitan untuk orang benar. Dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan untuk memerintah. Dibangkitkan untuk menjadi imam-imam. Apa yang dimaksud dengan memerintah dan menjadi imam, saya sudah terangkan dalam ibadah kita sebelumnya. Ini kebangkitan pertama, kebangkitan untuk orang-orang benar. Haleluya. Nah, kita kembali kepada tema kita tadi. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Ya, saudara yang terkasih, ini kebangkitan yang kedua untuk orang-orang berdosa. Dibangkitkan untuk dihukum. Iya, saudara yang terkasih, mereka dibangkitkan untuk dihukum. Kenapa mereka dibangkitkan untuk dihukum? Sebab mereka adalah warga kerajaan maut. Itu di ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Di dalam apa? Dalam kerajaan maut. Bukan dalam kerajaan Allah. Ya, bukan dalam pemerintahan Allah, tetapi dalam pemerintahan kerajaan maut. Maka tadi saya katakan,
Orang yang mengalami kebangkitan yang kedua itu adalah warga kerajaan maut. Ya. Mereka dibangkitkan untuk dihukum. Untuk dihukum. Mereka yang sudah mati dalam kerajaan maut dibangkitkan untuk dihukum. Sebab mereka mati, bukan mati di dalam Tuhan, tapi mereka mati dalam dosa. Ya, saya kutip beberapa ayat. Lukas pasal 13. Lukas pasal 13. Haleluya. Dalam Lukas pasal 13, ya, ayat 22, di situ perikopnya siapa yang diselamatkan. Ya. Lalu di ayatnya yang ke-27, ya, ayat 27, tetapi ia atau Tuhan atau Yesus akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Berarti ini adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, yang tidak bertobat. Haleluya. Lalu dilanjutkan ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Siapa yang akan dicampakkan keluar dari kerajaan itu? Siapa yang akan masuk dalam penghukuman itu? Ayat 27 tadi mencatat mereka yang melakukan kejahatan. Hidup dalam dosa. Tidak bertobat. Hidup dalam dosa sebab tidak bertobat. Itu yang dibangkitkan untuk dihukum. Lalu yang kedua, siapa yang akan dibangkitkan untuk dihukum? Orang-orang yang sudah mendapat undangan untuk masuk dalam kerajaan sorga, tetapi tidak mempersiapkan diri. Orang-orang Kristen yang sudah mendapat undangan untuk masuk sorga, tetapi tidak mempersiapkan diri. Itu dalam Matius pasal 22. Ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Sudah diundang ke perjamuan itu, ya saudaraku, ke pesta perjamuan kawin itu, tetapi tidak mempersiapkan dirinya. Dengan cara tidak berpakaian pesta. Maka dikatakan begini ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang akan dilemparkan ke dalam ratap tangis dan kertak gigi? Yang kedua, sudah diundang tetapi tidak mempersiapkan diri. Ya. Saudara, kalau lihat di situ perikopnya, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini menggambarkan tentang perjamuan kawin anak domba, kedatangan Kristus kali yang kedua. Sudah diundang. Orang Kristen pasti tahu bahwasanya Yesus akan datang kembali. Haleluya. Saudara percaya Yesus akan datang kembali? Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka tempatnya adalah ratap tangis dan kertak gigi. Dibangkitkan nanti untuk dihukum. Yang pertama tadi yang tidak bertobat, yang tetap hidup dalam dosa, tidak mau bertobat. Sedangkan yang kedua, sudah diundang, sudah dengar, sudah tahu, tetapi tidak mempersiapkan diri. Baru yang ketiga, siapa nanti yang akan masuk dalam penghukuman itu? Adalah hamba-hamba yang tidak mau melayani. Orang-orang yang tidak mau melayani.
Matius pasal 25. Ini perumpamaan tentang 3 hamba yang menerima talenta. Baik hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, bahkan juga hamba yang menerima 1 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu disebutkan hamba yang jahat dan malas. Ya, itu ayat 26 sampai kepada ayatnya yang ke-30. Ya, ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayatnya yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Siapa yang akan masuk ke dalam ratap dan kertak gigi? Penghukuman itu yang pertama. Orang yang tetap hidup dalam dosa, tidak bertobat. Yang kedua, dikatakan tadi yang tidak mempersiapkan diri. Walaupun sudah mendapat undangan. Sudah tahu Tuhan akan datang. Tetapi tidak mempersiapkan diri. Baru yang ketiga adalah hamba yang tidak mau melayani. Ya, maka nanti akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua. Untuk masuk dalam penghukuman. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari tetap berjuang supaya kita ikut dalam kebangkitan pertama. Amin. Amin. Berjuanglah di dalam Tuhan. Andai pun mati di dalam Tuhan. Tetapi andai pun kita hidup sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tadi ada 3 ketentuan yang akan diubah. Yang pertama-tama, yang tetap berdiri teguh, tidak goyah. Imannya tidak goyah. Ya, tetapi berdiri teguh. Baru yang kedua, tetap melayani di ladang Tuhan. Baru yang ketiga, tetap membangun persekutuan. Baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Masuk dalam kemuliaannya. Perjuangan kita sampai ke sana. Ya, supaya jangan sampai nanti saudaraku dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Kalau dibangkitkan pada kebangkitan kedua, bagiannya adalah penghukuman. Neraka yang kekal. Sama nasibnya dengan iblis ular naga tua. Sama nasibnya dengan antikristus dan juga dengan nabi palsu. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita mampu berjuang sampai ke garis akhir. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Haleluya.